hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati, berkumpul untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat pewahyuan daripada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa di balik kebenaran firman-Mu. Tingkatkan semua rahasia-rahasia di balik kebenaran firman-Mu, dan beri kami kekuatan, roh keperkasaan untuk bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami, dan hidup kami Tuhan bisa menjadi terang bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih. Segala pikiran-pikiran yang membuat kami tidak fokus, segala pikiran-pikiran liar kami Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada pengaruh-pengaruh dari serangan-serangan yang bukan berasal daripada Tuhan yang mengganggu akan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ibu-ibu, saat ini kita mulai baca dari Kolose 3 sampai 4 ya Bu ya. Ya, Di sini ada berapa orang? 10 ya? 10 apa? 9 ya? yang nggak baca biasanya Bu Nur karena matanya nggak bisa lihat. Oh, Kecil-kecil, jadi mendengarkan. oh Yang gitu. lain. Oh, jadi bagi 8 aja ya hitungannya Iya. ya. Oke, berarti Mm-mm. satu orang 5 ayat kali ya? Iya. Kebanyakan ya? Nggak 5 ayat nggak apa-apa. 3, 4 ya. Oke, urutannya Satu siapa orang. aja? Aku tulis di chat. Eh, Ibu Nur enggak ya? Nggak. Berarti Ibu siapa nih? Ibu Sari, Iya. Ibu Cornelia, Melia. Iya. Ibu Dede, Ibu Mm-mm. Dewi, Mm-mm. Ibu Lampita bisa? Bisa. Ibu Bisa, Lampita, ya. bisa Bu. Ibu Lorita, Mm-mm. Dona terakhir deh. Ini ada Ibu Ibu Joli Ruth. terus Dona terakhir. Ada Ibu Ruth. Oh mana ya? Itu Oh ada Bu enggak. Ruth. Ibu Oh Ruth. baru Bu ya Ruth Ibu Astuti baru Ruth. aku ya. Eh, Ya. Joli Dona baru. terakhir aja. Iya, iya Dona terakhir. Jadi nanti kalau ada yang masuk sebelum Dona. Iya, Ya, itu ya urutannya ada di chat saya bacain ya. Bu Sari, Lia, Bu Dede, Bu Dewi, Bu Lampita, Bu Lorita, Bu Ruth, Bu Joli dan Dona. iya. Ibu Sari bisa? Eh, ya, saya akan baca dari eh, Kolose 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun harus menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Amin. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka.
tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Kolose 4 ayat 1-5. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. 2. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. 4. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Ibu Ruth. Ibu Ruth. Ya. Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Ayat 7, semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ayat 8, ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ayat 9, ia kusuruh
bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Amin. Nggak sampai 10 ya, Bu? Urut sampai 10? Oh, ayat 10. Ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Amin. Ayat 11 sampai 15. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Tuhan. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang di antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Bapa. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. 15. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Amin. Ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arikipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang sudah ikut bergabung dalam meeting Zoom ini, pembacaan Alkitab ini. Dari pembacaan Kolose 3 sampai 4, apakah ibu-ibu ada yang mendapat rema yang bisa di-share kepada kita? Kita ini dulu apa? Sate dulu, saat teduh. Ya, Oh, saya ganti satu musiknya. dulu. Ya, Oh ya. gitu ya. Oh gitu. 3 menit ya. Oke, Ya, nggak apa-apa. oke. Nggak apa-apa, Don. Ya. Break in the name of Jesus.
Salam ibu-ibu, tadi kita sudah saat itu ya, sudah meminta daripada Roh Kudus untuk memberikan rema daripada firman yang kita baca. Saya yakin ibu-ibu pasti ada dapat rema atau dapat sesuatu dari firman yang kita baca, bisa di-share, biar bisa memberikan eh, kepada kita juga apa yang diberikan kepada ibu-ibu semua. Baik, saya dulu ya Bu Dona. Boleh? Ya, saya dapatnya itu di Kolose 3 sebenarnya mengenai manusia baru ini ya. Menarik terus kalau Oh, untuk saya ini menarik. Jadi ini ya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan selanjutnya saya sambung lagi ke 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saya tuh berpikir begini loh, saya percaya ya bahwa kita itu sudah mengalami yang namanya manusia baru gitu. Tetapi untuk mempertahankan agar apa ya, agar menjadi manusia baru itu tuh memang memerlukan satu upaya gitu ya, memerlukan satu upaya yang luar biasa dari diri kita sendiri gitu ya. Karena itu tadi, di- setiap kita membaca manusia baru selalu katanya matikanlah dirimu dengan yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan segala macam. Ya, jadi manusia dunia itu kadang-kadang memang biarpun sudah kita mengalami Tuhan atau manusia baru kita sudah menanggalkan ini semua apa di dalam dunia nyata ketika ketika bertemu dengan orang gitu lagi bertemu dengan orang yang tidak satu roh seperti itu ya kadang-kadang kita juga terpancing seperti itu ya jadi mempertahankan untuk mempertahankan kekudusan itu memang perlu perlu apa ya perlu perjuangan seperti itu ya jadi eh, untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran itu kadang-kadang tidaklah mudah gitu ya. Kadang-kadang kalau secara jujur diakui itu tidaklah mudah ketika semudah mengatakannya seperti itu gitu ya. Jadi itu tadi betul sih. ya. Jadi memang benar itu semua kembali kepada diri sendiri gitu ya. Apa namanya? eh, untuk mempertahankan ini perlu konsistensi dalam hal itu tadi, misalnya kayak menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, pujian, penyembahan, seperti ini kita berkomunitas dengan orang-orang yang apa yang mempunyai tujuan yang sama seperti itu kan, walaupun kenyataannya besok misalnya gitu kita masuk dalam satu suasana yang baru dengan orang-orang baru itu akan ada konflik tiba-tiba lupa lagi gitu makanya ini tadi saya bilang menjaga menjadi manusia baru itu untuk tetap konsisten eh, agar kita melepaskan yang hawa nafsu tadi termasuk juga apa tadi kemarahan dan emosi dan segala macam itu memang nggak gampang gitu memerlukan satu upaya yang benar-benar harus kalau dasarnya kita dengan Tuhan itu hanya di mulut aja,
tidak benar-benar dijalani, gitu, tidak benar-benar dialami Roh Kudus itu di dalam hati, akan ada yang namanya jatuh lagi. Awal, jadi kita kan maunya begini, diawali dengan sesuatu yang bagus, seperti itu, dan maunya mengakhiri lebih bagus Dengan lagi. Tetapi kenyataannya kan diawali dengan yang bagus, dengan yang semangat luar biasa, dengan roh yang menyala-nyala, tetapi dengan perjalanan waktu kadang-kadang jatuh, dus, jatuh. Jatuhnya itu kadang-kadang ya itu kebablasan gitu kan. Nah, untuk masuk naik lagi itu perlu perjuangan. Sebenarnya yang mau berjuang itu diri sendiri, diri kita sendiri gitu kan. Kita bisa nggak menang pada diri kita sendiri. Bisa nggak sih saya itu mempertahankan agar saya tuh terus menjadi manusia baru gitu loh. Terus aku harus berupaya. Aku ingin terus menjadi manusia baru. Kan seperti itu. Ya, jadi memang perlu upaya. Nah, kenapa? Karena ini tadi saya nyambung lagi apa menjadi itu tadi ya. Jadi manusia baru. Jadi kita memang benar-benar kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, seperti itu ya. Dan satu lagi yang paling penting, bersyukurlah. Jadi dari kemarin tuh saya ngelihat kata-kata bersyukur. Jadi tuh memang setiap saya baca semua kata-kata bersyukur. Yang 16 itu juga. Dan apa 16 kan ya di yang bagian bawah, dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di 17 itu juga ada kata-kata sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Lalu di belakang lagi ada, kalau nggak salah tadi saya lihat lagi, mengucap syukur. Jadi itu ya tadi ya. Memang dalam segala hal ini perlu mengucap syukur. Dan yang manusia baru tadi tuh saya lupa tadi kok jadi ngelan terus itu. Yang saya mau hubungkan ke Kolose 3 yang itu tadi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana harusnya di dalam Tuhan gitu ya. Walaupun sudah manusia baru, sudah mengenakan roh Allah, kalau tiap hari ketemu suami gitu ya, tunduk ya sebentar, tapi kalau ada konflik ya tetap juga taringnya keluar, terus tetap kayak suka nggak sadar gitu ya. Apa ya ya itu dah tadi mencari pembenaran. mencari pembenaran, maunya menang sendiri seperti itu ya. Jadi memang benar-benar luar biasa ya. Apa benar-benar menang atas diri sendiri ini tuh pertandingan. Aku pinjam kata-kata Bu Yohana, pertandingan itu bukan hanya pada saat kamu dibaptis roh manusia baru, wow, roh menyala-nyala. Ternyata pertandingan itu terus sampai sekarang. Sampai sekarang seperti itu. Karena pun saya sebenarnya mengalami ketundukan sama suami itu, ya boleh dibilang masih 50-50 gitu loh. Nggak tunduk banget ya gitu, enggak. Kadang-kadang ya saya masih agak masih mendominasi, maunya ya suami ngikutin maunya saya. Masih masih ada seperti itu gitu loh. Ya seperti itu aja. Mana ini Donna? Thank you. Iya, iya, iya. Ini sini hujan, jadi internetnya nggak stabil. Aduh. Iya, oke. Iya, iya, iya. Terima kasih Bu Joli atas kesaksiannya. Jadi mengenalkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui itu juga salah satu contohnya itu harus punya komunitas yang membangun juga ya. Kalau menurut saya juga ya, harus punya komunitas yang bisa membangun, yang bisa apa namanya, ya ya ketika kita jatuh tuh ada yang koreksi kita, ada yang mengingatkan kita gitu kali ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Joli. Ada lagi yang lain yang mau share? Bu Dona, kalau boleh aku mau Oh, ikut Ibu nambah. Sari, oke. Eh, ya, Silakan Bu Sari. eh, kalau saya karena mengajarkan Islamologi, jadi seringkali eh, terkait sama itu yang akan saya berikan ininya ya. Em, yang pertama tadi seperti Ibu Joli katakan bahwa memang untuk mempertahankan manusia baru itu tidak mudah, ya. Tetapi Setuju. memang itulah yang Tuhan kehendaki, makanya setiap kali kita harus diingatkan bahwa kita harus bisa, jangan terhanyut dengan eh, keadaan sehingga kita balik lagi, balik lagi. Memang sesuatu hal yang harus dipertahankan ya. Itu Iya, 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 iya. banyak sekali kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hal ini, tetapi ya itulah kita berperang dengan diri kita
sendiri ya, bahwa itu Betul. adalah Musuh terbesar kita itu diri sendiri. ya. Jadi kalau Rasul Paulus mengingatkan lagi, puji Tuhan. Jadi malam hari ini kita diingatkan kembali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di sini saya mengutip dari ayat yang ke-11 ya, pasal Pasal 3 3. ya, Oke. masalah sunat ya. Nah, Ah, kenapa ini perlu saya ingatkan lagi? Karena seringkali orang tidak mengerti tentang sunat itu gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah dikaitkan, oh ini untuk kesehatan ya. ah, Ini dengan alasan-alasan yang di luar dari yang sebetulnya yang dikehendaki yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ya. Nah, kalau saya kaitkan dengan Roma 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-29 ya, di sini dikatakan sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Namun jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat, tetapi melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah, ya, garis bawahi itu ya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Ya, jadi yang mau saya katakan di sini, seringkali kita melihat karena mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam, mereka menggunakan hukum Taurat, jadi mereka itu disunat, ya. Nah, teman-teman Kristen yang nggak ngerti itu seringkali merasa gelisah gitu mengatakan, kenapa ya kok kita nggak disunat, gitu ya. Nah, jadi saya mau katakan bahwa uh, sunat itu adalah aturan di dalam hukum Taurat. Itu satu. Ya. Yang kedua, sunat itu tanda bahwa itu keturunan Abraham. Ya. Jadi kalau dia keturunan Abraham, tandanya kalau dibandingkan sama orang yang bukan keturunan Abraham, oh dia disunat. Ya. Jadi, dan yang ketiga itu uh, uh, keturunan Abraham dia pegang hukum Taurat ya. Jadi maksud saya yang mau kita stressing di sini, jangan kita melihat bahwa kenapa mereka di sana, kenapa kita enggak. Nah, kita stressingnya di sini bahwa kita itu sunat yang bukan yang lahiriah lagi yang lebih penting, adalah sunat yang di dalam hati. Jadi kaitannya untuk menjadi manusia baru ini, bahwa hati inilah yang perlu disunat. Jadi tidak ada gunanya ya itu barang saksi dipotong berkali-kali disunat, itu tidak memperbaiki kita menjadi seorang manusia yang baru. Tetapi ketika hati inilah yang disunat, yang rohani ini ya, dikatakan di sini secara rohani, bukan secara harfiah. Jadi sunat di dalam hati. Nah, inilah yang perlu di-stressing sehingga kita mengerti betul mengapa kita sekarang sudah tidak perlu disunat, karena kita tidak tunduk di bawah hukum Taurat, dan kita itu sunat yang ditekankan oleh Tuhan adalah sunat secara rohani ya. Jadi supaya paham betul, jadi jangan karena bilang wah ini secara kesehatan itu lebih baik disunat ya. Jadi kita kembali kita melihat kepada firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa bukan sunat secara jasmani yang Tuhan kehendaki, tapi Tuhan menghendaki sunat hati ya, secara rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Kolose 3 ayat yang ke
19. Tadi Bu Joli ayat 18, saya ayat 19. Katanya di sini, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tuhan kita luar biasa, sangat menghargai para perempuan, ya. Dia diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki untuk diinjak, bukan dari tulang kepala untuk obong, tapi kita dari tulang rusuk supaya kita dikasihi oleh suami. Nah, Iya. yang saya stressing di sini justru janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi ini suatu hal yang saya sangat mengagumi gitu ya. Tuhan itu ngerti banget deh sama perempuan ya. Sama perempuan, iya betul, setuju. Nggak boleh berlaku kasar, jangan Iya, iya. tidak ada KDRT. Mm-mm. Kasar aja nggak boleh, apalagi KDRT ya kan. Mm-mm. Kalau dibandingkan, karena saya mengajarkan pelajaran Islam logik, ada satu ayat di Al-Quran ya yang mengatakan di surat An-Nisa 34. Dikatakan di sini, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Laki-laki lebih tinggi dari wanita karena mereka menafkahi wanita. Kalau wanita itu meninggalkan kewajibannya bersuami istri, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Astaga. Ya, kalau lihat nih, kelihatan nggak? Ya, Iya, ini iya, 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 iya. Heeh. itu ayatnya ya. Jadi Iya. itu ada tertulis. Saya nggak cuma ngecap ya. Mhm. Jadi di sana boleh, boleh Betul. dipukul gitu loh. Ya, Mhm. kasihan banget ya bahwa eh, itu kalau meninggalkan kewajiban bersuami istri. Kalau untuk ibu-ibu yang bekerja itu kan seringkali berangkat pagi pulang malam ya Bu Joli ya. Rasanya capek banget. Kalau ada tuntutan juga harus melayani suami, seringkali kan kita bilang, aduh, ntar dulu ya capek ya. Itu kalau di sana itu boleh dikatakan nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Hello, itu Tuhan yang kayak apa gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan Tuhan kita yang begitu menyayangi para wanita, mengatakan berlaku kasar aja nggak boleh, ya, apalagi pukul. Makanya mungkin daerah sana tingkat KDRT-nya tinggi kali ya. Tingkat kaum kedar maksudnya. Iya. Ya, jadi kalau dibandingkan saya sangat-sangat bersyukur saya kenal Tuhan Yesus, Tuhan yang sayang banget sama kita ya, bahwa eh, pukul aja nggak boleh, apa berlaku Kasar. nggak boleh, apalagi pukul. Di sana boleh mukul. Jadi kasihan deh loh kalau punya pasangan yang masih ada di seberang. Kayaknya Berat. begitu tiga hal itu Bu Dona, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kari. Jadi kalau menurut saya kasar di sini eh, nggak hanya kasar secara perbuatan ya, tapi verbal juga nggak boleh deh ya. Nah, kasar itu mencakup dua hal, perkataan dan perbuatan. Oke, terima kasih Ibu Sari atas sharingnya, sangat memberkati sekali. Saya jadi makin bersyukur saya sebagai orang pengikut Kristus. Semoga nanti yang menjadi suami saya tahu ya ayat ini ya. Masih bujang toh, Dona. Masih. Oh, Jangan Ya sampai semua doain Dona. iya, iya, iya. Doain Dona semua. 2024 Dona harus melepaskan masalah jangnya. Amin. Undang kita semua loh, Don. Amin, amin, Bu. Sudah ada, cuman Donanya ini milih-milih nih. Ya, astaga. Oke, ada lagi yang mau sharing? Oke, aku aja ya. Oh, Shalom. boleh, boleh. Ayo, Umi. Kolose 3:12 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain,
Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke, agak berat ya ayatnya ya. Bukan agak berat kali. Saya jujur ya, sama Dona ini sering teleponan ngebahas. Jadi tadi Dona nanya, saya cerita sedikit cerita dikit ya. Saya punya kakak kandung. Kakak kandung saya menghilang di telan bumi ini, saya bilang. Dan saya share ke dia video kakak saya lagi jadi WL di satu gereja. Kok bisa kata dia? Bisa. Nah ini kan kembali lagi ya. Dia bilang harus mengenakan kasih, belas kasihan, kemurahan. Sebaliknya adik kandung saya masih narkoba. Saya menjaga jarak gitu loh. Kata Nona kok bisa boleh? Saya bilang karena kembali lagi taat kepada suami. Karena suami lebih ngerti kondisinya yang sekarang kan. Nah itulah sebagai suami istri saling melengkapi. Karena saya pernah adik saya datang ke sini. Saya meleng sedikit. Dia sama istrinya. Tiba-tiba dia sudah sampai rumah dia foto. Dia ambil sosis dari kulkas saya. Daging ayam, nugget tanpa saya tahu. Wow banget buat saya kan. Saya bilang gitu. Waduh, dia bilang terima kasih ya katanya. Wah, kapan ngambilnya? Berarti kan sama istrinya kan. Harusnya kan kalau yang benar kan nggak berani. Jadi saya bilang ini ayat sebenarnya kan pedang bermata dua ya. Tidak ada dendam, hanya berhikmat kali ya Don. Kan dia bilang sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah ya kan. Dan kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kadang kasih yang kita wujudkan kepada sesama itu bukan berarti kita memberi apa yang dia mau. Oh iya, betul. Setuju. Untuk saat ini, kasih yang kita berikan itu mungkin berupa doa dulu. Karena kasih sama kasihan itu harus dibedakan. Di sini jangan pernah bilang kasihan loh. Kasihan itu dosa. Karena kadang-kala gini, ada orang yang sedang Tuhan bentuk di sana. Karena kita sok tahu, kita kasih tanpa kepekaan. Akibatnya kita kena proses. Biarkan proses Tuhan mengalir dulu, biar mereka belajar. Ada makalahnya nanti pasti Tuhan akan berikan clue buat kita untuk menghubungi lagi. Ini beda ya. Jadi antara kasih sama kasihan. Jadi bukan gak direnungin, Don, direnungin. Seharian itu dalam hati sampai bergumul. Apa ya Tuhan ya yang harus ini? Pas ayat ini, Tuhan ingetin antara kasih sama kasihan. Jadi kalau kita lebih baik mengasihi, bukan memberi apa yang dia mau, tapi apa yang dia butuh. Saat ini butuhnya apa? Kalau memang butuhnya didoakan, doakan. Gitu loh. Kan Tuhan suruh kita untuk sabar dan lemah lembut. Ya kan? Jadi mungkin semua itu tergantung dari proses-prosesnya Tuhan. Setiap orang pasti kena proses yang berbeda-beda. Kalau mengenai kakak saya, jujur, kakak saya itu jual tanah sebenarnya. Tanah keluarga saat papa saya di dalam penjara itu. Uangnya dibawa lari. Dan ternyata tanah yang dia jual itu bermasalah. Saya malah bersyukur. Saya nggak menerima duit seperak pun. Karena dicari polisi itu. Jadi menghilang entah berantah kemana. Nah, itu pun mewujudkan kasih dengan berdoa loh Dona. Saya nggak hubungin karena saya berpikir realita gini ya. Kalau sebagai anak kita ngerti firman, dia pun sudah melayani kan sebagai pemuji penyembah ya. Tak mungkin nggak baca firman kan di gerejanya. Harusnya dia mencari bapak saya. Kalau saya yang mencari dia, dia akan lari. Jadi itu perlu hikmat banget. Jadi Bu Joli bukan nggak ada pergumulan, saya juga ada pergumulan. Iya, Namanya juga masih hidup ya. berat pergumulannya. Bahkan pergumulannya tuh orang bilang mau banget, tapi Bali yang ini tadi pikirkanlah perkara yang di atas, jangan perkara di bumi, karena kan kita prajurit itu nggak bisa memikirkan apa yang kita bawa, kita harus pikirkan perkara Tuhan, gitu loh, harus bisa mengesampingkan, emang berat. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, yang ada apa? Suteres. Buat apa kita pikirkan segala sesuatu yang memang Tuhan izinkan dan Tuhan belum menemukan satu jawaban. Itu yang seringkali
orang salah fokus. Yang dibilang Pak Prapo, fokusnya hilang. Saya bertahun-tahun fokus hilang, Dona. Karena pikiran keluarga itu. Iya, iya, iya. Jadi nggak mau lagi. Karena Tuhan pagi nazar, ayo bayar. Ya, mau nggak mau. Jadi buat teman-teman ya, balik ke fokus lagi lah. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kan dia bilang karena itu, dia bilang kan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Tuh, Iya. perkara-perkara atas apa? Cari perkenanan Tuhan. Kalau kita ada mentoring orang, tugas kita harus menuntun dia sampai pada final destiny-nya apa. Supaya dia berpikir yang sama. Gitu. Oke, itu aja. Kasih. Iya. Ya, Mi, aku jadi paham sekarang kan ada firman Tuhan yang bilang aku menyesah anak yang kukasihi ya. Berarti maksudnya Iya, tuh kasih itu nggak selalu harus yang menyenangkan hati. Dan kalau kita membantu terus, kita yang menjadi andalannya bukan Tuhan yang dia cari nanti kan ya. betul, betul. Iya, Itu iya, iya. dia salah Iya, aku baru satunya. nggak sekarang nih. Iya, aku baru paham. Hmm. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yohana. Ada lagi yang mau sharing? Oke, kalau kalau enggak saya dulu deh. Saya itu dapat rema yang Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Saya itu highlight yang pergunakanlah waktu yang ada. Tadi terkait dengan Ibu Yohana sampaikan tadi ya. Terkadang waktu kita itu habis hanya untuk memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Tadi seperti kesaksian dari Ibu Jo yang dia bilang bertahun-tahun dia fokusnya hanya untuk masalah di bumi. Jadi waktu kita yang bisa untuk mencari perkenanan Tuhan itu atau untuk melayani orang atau menjadi melayani jiwa-jiwa itu akhirnya jadi tidak terpakai, jadi terbuang aja gitu. Karena kita sibuk memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, entah kita berpikir soal eh, apa namanya kegeraman, dendam, amarah, ke ya fokus yang tidak ke Tuhan lah. Sehingga kalau dikaitkan lagi, ini pendapat saya ya. Sehingga kan setan itu kan mencuri ya. Jadi tanpa sadar dia kayak mencuri waktu kita gitu loh. Kayak orang yang tertawan lah, orangnya kalau pikiran kita itu tertawan dengan perkara-perkara duniawi, jadi kita tuh nggak bisa kemana-mana ya, kayak orang yang terpenjara aja. Tahu-tahu waktu sudah berlalu 5 tahun, 10 tahun. Padahal kalau waktu 5 tahun, 10 tahun itu kita pakai buat untuk memperluas kerajaan Tuhan kan pasti luar biasa banyak jiwa yang bisa kita selamatkan ya. Gitu. Jadi setan datang, kita sibuk dengan pikiran yang dengan diri kita, kedagingan kita, kemarahan, sibuk dengan perkara-perkara duniawi, yang akhirnya setan membuat kita, dia mencuri waktu kita yang seharusnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, jadinya hilang begitu saja. Itu sih yang saya dapat sih untuk pergunakanlah waktu yang ada. Itu kiranya memberkati. Ada lagi ibu-ibu yang mau sharing? Bu Lorita tuh kayaknya. Mana? Mana Bu Lorita? Oh iya, Bu Kok Lorita, sepi? silakan. Karena sepi ya saya isi ya. Ya. Eh, saya juga sangat terberkati dengan Kolose 3 ayat 5 sampai berapa tentang manusia baru ya? Iya. Sampai dengan 17. 17. Ini saking saya senang dengan perikop ini sampai saya print terus saya tempel gitu ya supaya saya ingat ayat ini. Nah, kemudian di sini nih kita seperti sedang membangun suatu bangunan ya. Manusia baru itu sama seperti kita sedang membangun suatu bangunan. Nah, fondasinya ada di ayat yang 15 dan 16. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kemudian ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat
mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi damai sejahtera ini itu menjadi barometer di dalam hati kita. Kalau misalnya damai sejahtera ini hilang, wah, semua yang disarankan di atas itu kayak runtuh, ya. Jadi mudah marah, jadi tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesabaran. Jadi untuk mengukur apakah kita masih dalam bangunan sebagai manusia baru, tapi kalau misalnya itu sedang kita kehilangan damai sejahtera, itu semua runtuh. Seolah-olah itu semua runtuh. Kemudian yang ke-16, fondasi yang kedua, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus itu kan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ini lebih banyak ada di Injil. Jadi perkataan Yesus itu lebih banyak kita dapatkan di Injil. Kan ada Alkitab itu yang kalau misalnya firman Tuhan dikasih warna merah, kemudian kalau janji warna hijau, kalau Oh iya yang baru ya tuh kan? ya, Ada warna-warni ya. Alkitab yang warna-warni Rainbow Bible ya. Iya, Nah, Rainbow Bible. iya, nah itu yang dimaksud ayat 16 ini, yang firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu kalau kalau bisa kita kita simpan di memori kita, nah itu merupakan fondasi juga buat kita. Kemudian ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan sesuatu, tujuan kita untuk menyenangkan hati seseorang atau manusia ya, itu biasanya kita akan kecewa. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, itu kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati, bisa, dan hasilnya biasanya lebih bagus. Kemudian ada lagi saya dapat di Kolose 4. Kolose 4 ayat 18. Salam daripadaku, Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Ini saya terharu dengan kata ingatlah akan belengguku. Jadi kasih Paulus kepada jemaat, kepada orang-orang percaya ini, itu sampai sedemikian besarnya sehingga dia rela untuk dipenjara, untuk dibelenggu. Jadi perkataan ini membuat saya terharu, mengingatkan bagaimana perjuangan Paulus yang begitu besar memberitakan Injil sampai ia tidak menyayangkan nyawanya. Ya, ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Itu yang saya bagikan, Ibu-ibu. Silahkan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Lorita. Saya tuh ada pertanyaan ya, sebenarnya minta 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 apa namanya dari ibu-ibu gitu ya. Eh, kan gini, ada teman yang ada, kalau menurut saya itu melakukan kesalahan, tapi ketika ditegur, dia juga orang orang percaya ya, tapi ketika ditegur anggapannya itu jangan menghakimi gitu. Jadi saya jadi bingung, ini saya menghakimi, saya benar atau salah ya posisinya. Jadi boleh minta saran nggak, gimana sih caranya menegur orang tanpa harus dia merasa dia itu dihakimi ya? Ada nggak sih caranya? Saya kadang mau mau menegur orang itu takut-takut juga ya. Aduh, nanti saya dibilang menghakimi lagi, jadi kepahitan lagi nanti. Barangkali Bu Sari bisa jawab, Bu Sari. Karena aku yang tua ya Bu ya, jadi Karena Ibu dosen teologi. Udah. Karena saya juga, pertanyaan Bu Dona juga sama dengan saya. Kadang saya kalau mau menegur seseorang tuh, aduh, ini Pikir panjang menghakimi dulu kan ya. ya, menghakimi atau menegur ya. Perbedaannya di mana, Bu Sari? kalau aku sih mungkin kita memang harus bijaksana ya Bu ya. Kalau orang Padang bilang tuh, kalau mengambil rambut di tengah-tengah tepung, bagaimana supaya rambut jangan putus, tepung jangan tumpah. Nah,
Jadi memang sesuatu hal yang berat ketika kita harus menasihati orang lain karena berat buat kita itu kita juga harus ngaca sama diri sendiri. Apakah kita negur orang, apakah kita ini memang sudah layak gitu loh. Memang dalam posisi yang seperti itu, kalau saya eh, tergantung hubungannya sejauh ini dekat atau biasa-biasa aja, pertemanan seperti apa yang kita punya. Kalau hubungan kita sudah begitu dekat, mungkin kita bisa ngajak pergi ngomong berdua, dan mungkin kita pengen dulu tahu ini kasusnya apa dan mengapa, sehingga kita tidak memblame bahwa dia melakukan kesalahan gitu loh. Jadi kalau dia cerita dulu mengapa dia melakukan itu, nah mungkin uh, kita bisa memberikan pengarahan, mungkin uh, uh, intinya betul, apa yang kamu katakan betul, tapi caranya, ya orang kan Iya, seringkali caranya. Iya, masalah di cara ya. intinya sebetulnya yang mau disampaikannya mungkin betul aja gitu. Nah, jadi lebih baik tidak ada menghadirkan orang lain ketika kita harus berbicara hal yang uh, sangat pribadi, Pribadi. supaya dia nggak malu, dan buat kita juga kita harus tahu dulu itu tadi, jangan sampai kita dituduh untuk menghakimi karena kan kita belum tahu kenapa hal itu dilakukan, alasannya kenapa, ya kan? Jadi kalau sudah lebih dekat, kita lebih baik menyampaikannya itu dari hati ke hati berdua aja, dan harus tahu dulu masalah itu terjadi karena apa, alasannya apa, dan mengapa jadi begitu. Nah, mungkin ya kita sebagai yang lebih ini mengerti, mungkin mengatakan, oke, apa yang kamu katakan itu sebetulnya benar, tapi caranya harus diperbaiki. Kamu ngomongnya jangan kasar dong, misalnya. Kamu harusnya jangan langsung nunjuk muka orangnya, mungkin kayak gitu loh. Jadi lebih baik bicara dari hati ke hati, empat mata. Kalau pakai kacamata jadi 8. Dan itu memang harus eh, tahu dulu alasannya kenapa. Karena jangan kita menghakimi, kita menuduh orang, kita pun salah gitu loh. Nah, kayak gitu, kayaknya begitu deh. Oh iya, 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 iya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Sari. Aduh, kadang saya lebih baik, udahlah diam aja deh daripada daripada menimbulkan masalah. Jangan diam, nggak boleh. Ya Kalau gimana? kita Nggak mau boleh, menegur kan ada firmannya. nggak boleh. Itu dia, Iya, gimana kan dong? Tuhan bilang gini loh. Saya soalnya Ketika pernah kita dimusuhin sama tahu, teman ini, saya. mana ada ayatnya Dona. Ketika kita tahu dia salah, kita diamkan. Itu nanti kita yang penghakiman buat kita loh. Kita yang Iya, tanggung loh. nah itu Gitu loh. saya kadang bingung. Jangan nih minta sama Tuhan. Kita harus punya roh yang lemah lembut betul. Tapi minta hikmat. Artinya gini. Aku mulai belajar nggak enakan sama orang. Karena dulu aku seperti itu. Yang ada Iya, yang nggak enakan, aku orangnya nggak kan enakan. sendiri gitu loh. Jadi aku mulai belajar nggak boleh seperti itu. Artinya kalau kamu harus sampaikan sesuatu, tetap sampaikan. Kita lakukan bagian kita, selebihnya Tuhan yang lakukan bagiannya. Kalau dikatakan perbuatannya udah memang, misalnya kita ngobrol nih, kenapa berbuat itu karena ini? Kamu harus arahkan dia bahwa itu tetap salah. Gitu loh. Kasih tahu dia pengertian. Kalau kamu lagi belajar untuk menasihati orang itu dengan sendirinya akan mengalir kok. Nanti Tuhan kasih hikmat pasti. Makanya Tuhan berbicara melalui perumpamaan. Mengajar dengan perumpamaan. Kenapa? Supaya mudah dimengerti. Tegur aja nggak apa-apa dong kalau emang harus ditegur. Dan kalau perbuatannya memang udah dimasukkan dengan kata kategori dosa, ditegur. Gitu loh. Karena dosa itu kan nggak boleh. Gitu loh. Nah, kalaupun sampai kamu merasa tidak perlu untuk dibicarakan, kamu tetap bawa dalam doa, tapi minta sama Tuhan waktu yang tepat untuk tetap bicara. Iya, iya. Oke, Kamu oke. harus nyelamatin orang itu. Bisa, ayo. Gitu. Nggak enak Oke, sip. Terima kasih, Bu Yana, Ibu Sari.
Oke, ibu-ibu ada lagi yang mau sharing? Siapa? Kalau tidak ada, kita berdoa. Eh, Ibu Yohana bisa minta tolong doain yang ibu-ibu yang dalam kelemahan fisik. Ibu siapa nih? Siapa Ibu ya? Ko- Ibu Cornelia, Oh iya. Pita. Ibu Cornelia lagi sakit ya, Bu? Kurang enak badan, Bu? Bukan kurang enak badan sih, cuma ada sedikit accident aja nggak sengaja. Jadi aku lagi bercanda sama cucu, cucu aku nimpa perut aku. Sakitnya minta ampun. Sampai bleeding Hah, kemarin. Bu? Aduh, Kemarin malam, jadi aku langsung ke rumah sakit di ronsen. Jadi harus ada pemeriksaan selanjutnya sampai bleedingnya hilang. aduh. Dulu baru ada tindakan selanjutnya. Sebesar apa Iya, cucunya, jadi Bu? perutnya sempet keras banget kemarin, mungkin ada pembengkakan ya atau Berarti ada sakit entah kena banget ya. samping nggak tahu. Itu cucunya berarti lompat gitu ke perut. Iya, betul Aduh. lompat dia. Itu bercanda, biasanya dari bercanda ya, nggak sengaja Ah, ya. Iya, betul. Waduh, Makanya Itu padahal biasanya saya itu pembuluh lihat darah, kayak Bu. kayak ada tanda ya sebetulnya. Sebelumnya saya ingat anak saya yang paling kecil juga pernah gigi saya ini gigi saya yang ini palsu. Karena kena mata kakinya dia tuh kakinya wah ke mulut saya, gigi saya tuh sampai patah berdarah-darah saya. Jadi saya takut bercanda di tempat tidur. Nah, hari itu kemarin itu nih masuk nih si cantik eh apa namanya? Bercanda sini saya. Ini cucu saya nih. oh, ih Tuh. cantik ya, ih Oh, lucu cantik banget. banget. Ya, ya. Lucu banget. Ya, mau Aduh. dipotong. Sakit Ih, banget sampai sekarang akhirnya iya ya segede ketawa itu. juga sakit Bu. Aduh, Mm-mm. Ya gitu deh, miris. pokoknya nanti bisa baru ada kelanjutan kalau pendarahannya sudah nggak ada gitu, Bu. Hmm, miris ya itu ya. Accident. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas sharing. Iya, sama-sama. Ibu Ibu Lampita, Ibu Lampita juga. Ibu Yohana tolong doain Ibu Lampita kita. Terus, Terima kasih. mm-mm. Ibu Ibu Ruth ada yang mau didoain, Bu? Eh, mic-nya, Bu. Nggak kedengeran. Kalau Kedengeran. saya sakit kaki ya, kaki itu kalau umpama saya duduk terus mau jalan begitu sakit. Ya agak sakit gitu. Apa enggak tepat gitu loh maksudnya. Oh, ya. Maksudnya nggak tepat gimana, Bu? Enggak cepat apa untuk berjalan gitu loh. Ibu ada ini ya? Ada tematik Oh atau ada? enggak ada. Nggak ada. Tapi nggak pernah terkilir atau apa ya, Bu? Oh enggak. Karena sudah ya mungkin sudah sepuh, sudah tua Iya. ya. Ya, jadi Ayo. memang memang sudah ya kalau anak-anak saya bilang ya memang keadaan kalau orang tua memang begitu katanya. Kalau habis Jangan kena duduk air itu mau dingin, Bu. berjalan itu agak Eh, jangan dikenain air dingin. ya ya enggak juga. Pakai Kalau kaos kaki umpama dong. dingin-dingin malah enggak mandi. Iya, Cuman ya. mandi bebek saja. Pakai kaos kaki, Bu. Iya kalau Heeh. Ibu Ruth daerah tinggal di mana, Bu? saya di Halim, Bu. Oh, Jakarta. Ya, Oh, Jakarta panas. iya. Tapi tapi ini hujan terus loh. Iya, iya, itu, iya, Ya, iya, iya. Oke, terima kasih, ya. Bu Ruth. Ibu Ya Nur, terima kasih. Ya, Ibu Nur, Ibu Dewi, Ibu Lorita, Ibu Sari, ada yang mau didoain untuk sakit? Kayaknya Bu Nur Cahya sakit Oh, deh. oh, Bu Nur Cahya ya. Oh, oke. Ibu Nur sakit apa, Bu? Sakit pinggang, Bu. Oh, pinggang. Pinggang ya, Bu.
Tapi nggak pernah kesentak atau apa ya, Bu? Sangat terjepit sih. Bu Nur Cahya ya? Dona mana? Don, mau doa? Ibu Yohana yang doa. Iya, maksudnya kalau nanya dulu, Bu Nur Cahya pinggangnya seperti gimana rasanya, Bu? Sangat terjepit, Ibu. Oh, saraf. Oh, oke. Pernah jatuh ya, Bu? Berarti ya? Iya, pernah jatuh dari motor. Oh, berarti kita sama-sama berdoa ya. Kalau pernah jatuh itu berarti kan kita harus doa juga roh kecelakaannya. Supaya itu ada pemulihan ya. Yuk, satu hati dalam doa ya. Nanti biar mengalir kalau Tuhan gerakan berdoa yang lain sama. Ya. Bapak, saat ini kami bersepakat di dalam grup Zoom yang ada berdoa untuk Ibu Cornelia Nababan saat ini. Kami percaya Tuhan, saat ini kami meminta Engkau yang menghentikan peredaran darah yang pecah yang ada di perutnya. Hamba percaya Tuhan saat ini pendarahannya sudah stop. Seperti pada saat wanita yang mengalami pendarahan, hanya dibutuhkan satu, iman kecil ya, menjambai jubahnya saja. Kami percaya saat ini kami menjamah jubah-Mu Tuhan untuk kesembuhan Ibu Cornelia. Biarlah Tuhan saat ini, malam ini, kesembuhan ilahi terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuh saat ini Bapa. Tidak ada lagi pendarahan, dan apapun peredaran darah yang rusak, Engkau gantikan Tuhan. Engkau pulihkan. Sehingga tidak membahayakan organ-organ peredaran darah yang pecah itu, Engkau sempurnakan saat ini Bapa. Bahkan Tuhan, penyakit apapun yang ada, saat ini kami percaya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Cornelia. Dan saat ini Bapak hamba berdoa, di nama Shikarabata Kasundaralaba. Yes Tuhan, kami berdoa buat Bu Lampita. Bu Lampita, boleh nggak tangannya diangkat? Di nama Shikarabata. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja untuk Bu Lampita. Oke. Bapak, saat ini hamba mau mengangkat Tuhan segala beban apapun yang ada dalam tangan Bu Lampita. Kami mau mengikrarkan Tuhan, doa permohonan dan doa pelepasan Tuhan. Kami minta Kau tutup bungkus kami semua yang ada di tempat ini, Bapak. Baik keluarga besar kami, anak, suami, dimanapun berada, bahkan usaha, pekerjaan, bisnis, apapun, bahkan orang terdekat dari kami, sampai semuanya, bahkan healing center, apapun kami ikat dalam nama Yesus, apapun yang bertalian darah. Saat ini Tuhan, aku perintahkan di dalam nama Yesus, sekarang Engkau mengangkat semua Tuhan. Segala kutuk apapun di dalam tangan Bu Lorita, kegagalan, bahkan apapun sakit penyakit Tuhan, bahkan kutuk apapun dari keturunan Tuhan, kuasa kegelapan, apapun Tuhan, bahkan roh antikris Tuhan, roh yang keras ini Tuhan kami taklukkan di bawah kaki-Mu Bapa. Bahkan segala pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan, saat ini kami taklukkan di dalam nama-Mu. Sehingga kami percaya Tuhan saat ini, Engkau mengangkat semua beban apapun Tuhan di dalam kehidupan Bu Lorit, dalam kehidupan Bu Lampita Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus aku perintahkan saat ini Bapa, tarik semuanya Bapa. Yes. Terus Tuhan, terus Bapa. Sehingga tidak ada lagi dalam tubuh Ibu Lampita kesedihan. Saat ini Kau alirkan Tuhan, kuasa kesembuhan di dalam tangannya. Biar mengalir saat ini Bapa, hamba percaya. Saat ini Kau hembuskan Tuhan. Roh yang baru Tuhan. Roh yang kuat. Dan biarlah Tuhan menjadi kesaksian buat Ibu Lampita sendiri Bapa. Ringankan tangannya Tuhan. Untuk dia mengerjakan segala pekerjaan apapun. Sehingga dia langkahnya lebih lagi Bapa. Kelemahan-kelemahan tubuh yang ada saat ini kami mengikatnya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan ilahi sedang mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Roh Kudus senantiasa bekerja dengan roh kesembuhan yang ajaib. Terima di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Saat ini hamba berdoa Ibu Ruth. Nama Shikara Bata Kasandara Bapa. Terima kasih Bapak. Kalau saat ini kami percaya Tuhan, kami sepakat semua berdoa kesembuhan buat Ibu Ruth. Sakit yang ada di pinggangnya Bapak. Sakit yang ada di kaki saat ini Bapak. Ya, sekarang bersama. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk sakit yang ada di kaki, di mana Bu Ruth merasakan kakinya tidak enak, tidak nyaman. Kuasa bilu-bilu Yesus saat ini turun. Biarlah Tuhan saat ini segala peredaran yang tidak lancar, kelemahan tubuh, apapun yang ada, Engkau yang angkat Tuhan di dalam nama-Mu. Biarlah saat ini Bapa, Engkau sendiri yang memegang tangannya, mengurapi Tuhan. Dan Engkau yang memberi kesembuhan. Biarlah kesembuhan nyata untuk hidup daripada Ibu Ruth. Di masa tuanya Tuhan, Tuhan menggendong dia. Sampai memutih rambut. Tuhan tetap Tuhan yang setia untuk Ibu Ruth. Tidak sekali-kali Tuhan akan meninggalkan Ibu Ruth. Dia akan menggendong dan membopong terus. Kami percaya saat ini kuasanya mengalir. Yang dibutuhkan Bu Ruth adalah spirit semangat saat ini. Supaya semangatnya pulih Tuhan. Supaya semangatnya bangkit Tuhan. Supaya dia percaya Tuhan. Bahwa Engkau selalu ada di sampingnya Bapak. Menyertai dia. Dengan kekuatan yang dahsyat Tuhan. Dengan kekuatan yang hebat. Dan Tuhan dengan gagah perkasa. Sehingga dia yakin dan percaya bahwa sakit apapun yang dia rasakan, dia mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Nama Bapak hamba berdoa buat Ibu Nur Cahaya saat ini. Kami sepakat semua Tuhan mengikat penguasa di udara, penghulu di udara, bahkan segala teritorial yang ada. Saat ini kami percaya Tuhan. Apa yang dialami oleh Ibu Nur Cahaya, kami mau mengikat orang kuat yang ada Tuhan. Biar kau menerobos Tuhan saat ini Tuhan, kuasa kegelapan apapun yang ada. Dan kau tumpangkan tanganmu di pinggang Ibu Nur Cahaya. Kami mau mengangkat semua roh kecelakaan, bahkan roh maut yang mengintai Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Dan kami percaya Tuhan saat ini juga kau yang mencabut di punggungnya Tuhan. Bahkan semua saraf-saraf yang kejepit Tuhan, Engkau bikin lancar Tuhan. Biar menjadi kesaksian ketika namamu dipermuliakan dalam hidupnya, maka Engkau Allah yang adil dan setia. Saat ini biarlah kuasa kesembuhan mengalir. Dan biarlah Tuhan Engkau urapi dia. Saat ini biar Tuhan mengurapi ibu. Dan saya melihat Tuhan sedang memegang kepala ibu dengan kuasa kesembuhan. Biar dia mengalirkan energi yang baru. Peredaran darah dilancarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Biarlah kuasamu mengalir Tuhan. Hamba percaya Bapa. Otoritas ilahi diadakannya pemulihan. Pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam ini Tuhan terjadi kesembuhan yang supranatural Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk Ibu Sari saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, Tuhan terima kasih untuk Bu Sari Tuhan. Engkau yang mengerti isi kedalaman hatinya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau memberi penghiburan buat Bu Sari. Karena hamba percaya Engkau akan bawa dia naik Tuhan. Dia akan seperti seorang yang mengajar Tuhan. Dan Kau akan pakai dia Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa yang di luar kita Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan untuk mengerti kedalaman hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku melihat Bu Sari pakai jubah. Bu Sari sedang mengajar banyak orang. Terima kasih Bapak. Kau teguhkan langkahnya untuk dia terus mau mengajar Tuhan. Karena Kau akan urapi dia saat ini dengan roh pengajar. Seorang pengajar yang setia dan taat kepada Tuhan. Apapun menjadi pergumulan Bu Sari, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan mengetahuinya. Tetapi biarlah Tuhan sendiri Tuhan yang akan berperkara dengan keluarga ibu. Saat ini biar Tuhan numpangkan tangan untuk ibu.
Ibu diberi hikmat-hikmat yang baru. Ibu diberi roh keperkasaan yang baru dalam mengajar. Saya melihat banyak orang seperti tersesat di padang gurun. Mereka berlari-lari kepada ibu. Seperti membawa buku tulis, memohon, Bu, ajari kami, ajari kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai dia lebih lagi Bapak. Beri kerendahan hati lebih lagi Tuhan, ketekunan dalam belajar. Yes, terima kasih Bapak. Saat ini hamba berdoa Tuhan, nama raba-raba shikara basanda balalaba. Muryataka sandara laba. Oh raba shikara balalaba. Inama shikara basanda balalaba. Kira bashikara masanda balalaba. Thank you Tuhan, thank you. Kira shikara hamba berdoa saat ini untuk Ibu Joli Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Untuk segala kasih anugerah yang Kau timpakan buat Ibu Joli. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan akan buka divine connection yang tidak pernah Ibu Joli pikirkan. 2024 Tuhan berkata, Engkau memegang kunci Daud. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup, kata Tuhan. Kunci pengetahuan itu akan turun. Dan kunci kebenaran firman akan terjadi. Saat ini, biarlah Ibu Joli menerima kunci itu, dan divine connection akan terbuka dengan luar biasa. Oh, thank you, Lord. Thank you. Thank you, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Engkau akan turunkan roh keperkasaan buat Bu Joli. Roh yang membedakan roh lebih lagi, sehingga dia mengerti apa kehendak Tuhan dan bukan yang kehendak Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur malam ini, Bapak, untuk segala kasih, anugerah, dan perkenanan Tuhan saat ini. Biarlah Bapak saat ini kami percaya Tuhan doa-doa yang Tuhan titipkan kepada hamba, sudah hamba sampaikan, biar menjadi dupa yang harum buat Engkau Tuhan. Dan biarlah hati kami senantiasa mau taat dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Aku cuma dapat dari Tuhan itu. Buat Ibu yang tadi didoakan, boleh bicara nih. Tadi soalnya aku Ibu Lampita itu ditarik banget dari tangan. Aku nggak tahu apa yang Bu Lampita rasakan. Mungkin Bu Lampita bisa sharing. Ya, saya harus mengakui hari ini saya merasa kaki saya agak ringan. Tadi seharian saya pergi, memang agak keras, saya susah banget jalan gitu. Tapi hari ini malam ini aku merasa ada ringan gitu loh. Kaki saya yang sakit. Gitu ya. Ya, ditarik Bu, makanya dari kegagalan dan segala macam. Nanti ya Bu, aku doa lagi puasa, aku doain Ibu lagi. Aku akan Amin. kontak Ibu gitu. Oke, Kalau makasih. buat Bu Sari nih, aku tadi ngeliat banget, aduh, merinding aku Bu, gitu. Cuma tadi Ibu Yo, kenapa tadi nyinggung Ibu Lorita ya? Aku jadi bingung juga tadi sempat. Enggak, salah. Aku tadi tuh mau ngomong Ibu Lampita, karena aku dapatnya Ibu Lorita. Makanya tadi aku langsung Ibu Lorita. Salah. Kita Ibu Lorita. Ibu Lampita. Karena memang Tuhan tuh lagi mau berperkara buat Ibu untuk kesembuhan. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah, nanti aku harus pribadi ngomong sama Ibu. Aku nggak bisa di forum. Amin, amin. Terima kasih. Kalau buat Ibu Sari mah aku udah dapat lagi tadi merinding aku. Orang lari-lari bawa buku. Jubahnya tuh ya jubah orang zaman dulu mengajar gitu loh. Kayak Ibu gitu. Gue kaget tuh. Tante Bu Joli itu kunci Bu Joli. Amin. Ya. Amin. Tuhan Amin. jebolin. Tiba-tiba lah ketemu ini. Gitu. Itu Aku aja. nggak dapat kunci ya berarti ya. Don, kamu besok ya kuncinya ya. Yang lain menyusul. Terus tadi Ibu Cornelia gimana ya Bu? Tadi aku lihat di perut Ibu tuh pendarahannya ada. Cuman Tuhan bilang nanti Tuhan akan bersihkan gitu loh. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Bu. Kalau tadi Ibu Rup Ibu percaya ya? Gimana Bu rasanya Bu? Pegangnya. Enggak terlalu peka tuh merasakannya Bu.
Mm-mm. Enggak, Masih terasa enak apa gimana, Bu? ya Sampai lumayan untuk enggak ringan gitu. iya, Ibu eh, kan Ibu kan ada saraf kejepit Iya. ya. Mungkin terapi, Bu, fisioterapi. Kita Ya juga harus memang bertindak. menyarankan sih. Fisioterapi ya. Ya. Iya. Cuma enggak mempan, Bu. Capek Oh ya udah. perginya. Antrinya lama tapi Tapi nampaknya katanya berenang ya, Bu. Katanya berenang bisa ya. Nggak usah ya berenang. lumayan. Sebenarnya jangan- paling enak minyak urapan, Bu. Kalau Ibu punya minyak urapan, oles saja. Minta sama Tuhan terus. minyak urapan. Nanti kalau mau doa lagi coba aku ya. Aku masuk dalam Ibu ya nanti ya. Gitu. Yang penting jadi aku diperlihatkan memang Ibu lagi didoain. Ibu berasa nggak tadi? Tuh tangan Tuhan tuh pegang kepala Ibu, tau nggak tadi? Oh iya. Ibu, Gitu. ya. Iya, Ibu Ruth gimana? Ya, Bu Ruth. Ya, kalau saya ya apa ya? Saya sudah coba dari tempat tidur terus kita turun begitu, tapi ya masih itulah sedikit. Kalau Ibu Ruth tadi diingetin Ya. Tuhan, Ibu Ruth itu yang lagi dibutuhin Ibu Ruth tuh bukan cuma kesembuhan, tapi kata-kata yang membangun. Oh, Ibu Ruth harus dikasih semangat. ya. Tadi ayatnya dibilang gini, Terima sampai kasih. memutih rambutmu, aku tetap Tuhan Allah yang menggendong engkau. Oh, amin. Haleluya. Karena itu harus dibangkitkan rohnya. Ya. Gitu loh. Bahwa usia boleh tua, kelemahan tubuh terjadi, tapi roh kita itu menyala-nyala. Amin. Ya. Iya kan? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Ya, itu Dona. Dona, kalau Dona nanti doanya spesial ya Bu Joli buat jodoh. Boleh. Spesial itu khusus itu. Dona udah tahu kan Bu Joli punya divine connection banyak. Doain. Ya udah itu Bu. Thank you. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu-Ibu. Saya rasa tadi doanya juga sudah komplit, sudah ditutup sama Ibu Yohana. Jadi saya rasa Zoom kali ini untuk pembacaan Alkitab, saya rasa kita sudah selesai. Kita ketemu lagi besok. Ya. Oke. Siap. Ada yang mau disampaikan Ibu Joni? Iya, jadi besok itu Bu Sari akan membawakan Tuhannya Kristen. Emang ada 3 gitu ya. Selalu kalau ngasih judul itu fenomenal. Ya, jadi besok saya akan bagi linknya. Itu ibu-ibu lain boleh diundang, terutama yang memang kurang bisa menjelaskan kepada pihak luar konsep Trinitas, mengenai Trinitas 3 di dalam 1 ya. Jadi itulah sebenarnya yang akan dibahas Bu Sari ya. Itu jadi memang sangat dasar sekali, tetapi sangat penting bagi kita untuk tahu dan bagaimana menjelaskan ke orang luar, terutama yang teman-teman kita seberang itu. Ya, setuju. Ya. Siap. Itu aja pengumumannya, Bu. Sabtu PA, jangan lupa PA mengenai Kolose. Jadi siapa yang punya pertanyaan, kayak saya punya pertanyaan, nanti ketemu Pak Tim kita bisa tanya apa yang mau kita tanya terkait dengan surat Kolose. Itu aja. Saya tuh gini Bu Joli. Pak Tim itu kalau kita PA kita kasih pertanyaan susah tanya Dona. Bisa dijawab loh. Karena kita gemes ya Don. Kasih yang lebih susah bisa dijawab. Jadi orangnya memang dia orang bisa mengatasi kepanikan orang tentang pengertian firman. Makanya dari hari ini coba mulai cari gitu. Ini nggak ngerti ini klikin aja ke Pak Tim. Iya, nanti tak baca lagi Kolose 1-4 itu. Bu, kalau untuk PA hari Sabtu tuh memang mulainya jam 7 ya? Atau hanya kemarin aja? Iya, jam 7. Nanti besok kita jam 7 aja mulai yang PA. Iya. Oh iya, yang berarti khusus hari Sabtu itu jam 7 mulainya kan ya? Iya. Oh ya udah, oke. Siap. Oke deh Kenapa kalau Don? Mau kencan Don? Mau ngatur jadwal kencan? Enggak. Saya kira itu 7:30. Waktu itu kemarin Dona lagi. Ibu Joni bilang jam 7. Siapa tahu mau atur jadwal kencan kan, kita juga harus tahu diri lah. Dating. Oke, selamat malam ya, selamat istirahat. Tuhan berkati. Ya, oke deh. Terima kasih semuanya. Ibu, sampai jumpa besok.